penengah dulu. Lalu penengah ini akan memberikan uang kepada penjual setelah kita setuju dengan barang itu. Kan begitu. Nah, itu yang bisa diterima, itu jual beli online seperti itu. Tapi kalau jual beli online langsung lalu kemudian kita tertipu, itu adalah memang jual belinya nggak betul yang begitu. Ya. Jadi jual beli kalau orang transfer kemudian tunggu barangnya datang, nah itu memang nggak boleh sebetulnya. Ya, karena uang itu langsung kepada penjual. Nah, itu kadang ada orang yang berani minta, udah nggak apa-apa, saya bayar dulu, nanti barangnya datang belakangan. Tapi ada orang yang nggak mau, datang barang dulu baru saya bayar. Kan akhirnya orang yang seperti itu nggak akan ketemu dengan orang yang berpandangan bayar dulu baru barang saya kirim. Yang satu bilang datang dulu barang baru saya bayar, nggak bakal ketemu itu. Kan begitu kalau ada orang dua-duanya begitu. Nah, makanya dipertemukan oleh orang yang di tengah, itu masih bisa dibolehkan jual beli seperti itu. Jadi kemudian yang mengandung unsur judi, contohnya apa sih? Banyak juga ya, termasuk jual barang haram itu udah tahu ya. Kalau jual barang haram jelas nggak boleh, kayak jual narkoba apa, jual apa itu semuanya itu jelas nggak boleh. Nah, jual barang yang lainnya yang mengandung unsur riba itu ya adalah yang seperti kita jual beli kredit yang di situ akadnya bukan akad jual beli, tapi akadnya adalah akad kayak kita tidak mampu bayar, kemudian kita disuruh bayar lebih pada waktu kita mampu misalnya. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau jual beli adalah jual beli murni, itu adalah transaksi antara kita sebagai pembeli dengan pedagang, yang pedagang itu mengatakan saya jual barang ini 100.000 dibeli hari ini, tapi kalau dibeli dengan cicil menjadi 1 tahun, saya jual barang ini jadi 120.000. Hukumnya menjadi halal, cicilannya 10.000 setiap bulan kalau dia membahasakannya saya jual pada tahun depan 120.000. Tapi kalau dia mengatakan saya jual barang ini 100.000, tapi kalau kamu mau cicil saya kenain bunga 20%. Nah, jadi 120.000. Mau nyicil sebulan, mau nyicil 2 bulan, 3 bulan, 20%. Oh, kalau 6 bulan jadi 40%. Nah, dasarnya persentase. Nah, itu yang nggak boleh. Kan itu riba. Perdagangan yang seperti itu nggak boleh. Jadi kalau perdagangan cicil itu sebetulnya boleh apabila transaksinya adalah jual beli tempo. Artinya jual beli yang hari itu dibayar sekian, begitu dibayar yang akan datang harganya berbeda. Itu boleh. Ya. Tapi kesepakatannya kesepakatan jual beli, ya, bukan kesepakatan karena si penjual mengatakan bayarnya saya kenakan persentase sekian, 10%, 20%, hitung aja, sekian persen saya kasih, itu begitu. Kemudian saya kira apalagi ya, contohnya nanti bisa dicari lah Pak, mungkin banyak. Termasuk juga mungkin begini, jual beli orang di pasar yang dia tidak menerangkan barang itu kekurangannya, itu juga nggak boleh itu. Jadi dia jual apa buah, ya dia tahu buah ini sudah mau busuk misalnya, si pembeli nggak tahu, ya. Atau dia pinter kayak jual durian, jual apa kan barang ketutup, si pembeli nggak tahu, si penjual tahu, jualnya udah jual, suruh buka nggak mau buka, pokoknya beli, mau beli nggak apa-apa. Nah, itu jual beli yang juga nggak boleh. Karena harus sesuai dengan kesepakatan, ya, antaradin, harus ada dengan keridhaan kedua belah pihak. Itu jual beli itu ada unsur itu, sehingga ketika si pembeli minta tolong bisa nggak dibuka, jaminannya setelah dibuka harganya enak saya bayar, misalnya begitu, itu boleh saja. Dan resiko si penjual kalau memang seperti itu, biasanya penjual yang ada resiko itu dia jualnya lebih mahal. Kalau yang nggak dibuka harganya sekian, kalau dibuka harganya sekian, itu biasanya begitu. Nah, itu dibenarkan kalau memang semua tidak ada unsur menipu. Kalau unsur menipunya nggak boleh. Jadi, dia tahu barang bakal busuk, dia katakan ini masih bagus kok, ya tinggal dikupas aja udah misalnya, itu juga nggak boleh. Jadi unsur yang ada unsur tidak menerangkan aib itu tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang apa?
Jual air itu tidak boleh, maksudnya adalah air yang bukan industri. Jadi begini Pak, air yang kita dapat dengan mudah, lalu air itu kita jual, itu nggak boleh sebetulnya memang. Nah, kemudian ketika sekarang ada air minum, perusahaan air minum, itu mereka ada usahanya. Usahanya adalah membuat air itu menjadi murni layak minum. Ketika dibuat air itu murni layak minum, itu dibenarkan. Dengan catatan juga, tapi pembenaran ini, penguasa atau pemerintah yang mengatur itu tidak seluruhnya area gunung itu dikuasai, dimonopoli oleh perusahaan air itu. Rakyat di tempat itu nggak bisa ngambil air itu nggak boleh, itu haram. Jadi begini, kayak perusahaan-perusahaan besar air itu tidak boleh menguasai sungai, nggak boleh. Dia ngambil aliran sungai itu sebagiannya, sementara orang sekitar itu tetap bisa ngambil air, tapi air yang dia ambil karena airnya tidak disterilkan oleh perusahaan air ini, maka air itu adalah dia masak, dia ini, itu boleh. Kalau sampai terjadi perusahaan ini menutup air itu, atau air yang buat rakyat sengaja dikasih racun sedikit atau apa, bikin kotor dikit sehingga rakyat nggak bisa beli, nggak bisa pakai juga air itu, harus beli sama dia, nah itu sudah nggak boleh. Jadi kalau perusahaan air sudah melakukan aktivitas pencemaran air yang ada di lingkungannya, hanya air mereka yang disterilkan, yang bersih, ya, air yang lain bukan kotor alami, tapi kotor yang dikotorkan, itu sudah haram bisnis itu nggak boleh. Itu begitu batasannya. Ya, jual air itu begitu. Pupuk kandang itu halal, boleh. Karena pupuk kandang kita itu malah ada unsur kita menampung kotoran bersih, itu kita cari bahkan, ya, lalu kita membersihkannya. Nah, dan hampir akhirnya jadi layak untuk menjadi makanan bagi tanaman, bukan makanan bagi makhluk hidup, bagi tanaman. Itu dibolehkan selama pupuk kandang itu adalah kita bertransaksi yang benar dengan pemilik pupuk itu. Kecuali pemilik pupuk itu udah bilang, udah ambil aja, nah itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang ambil aja, begitu kita ngambil sedikit dia bilang ambil aja, begitu lama-lama, wah kita punya usaha ternyata besar, nggak bisa ambil aja sekarang, dihargain. Nah, itu juga boleh. Contohnya begini Pak, dulu saya sebagai mahasiswa di Mesir, dulu itu kaki kambing itu dibuang aja, sama itu ati, itu di sana itu isi perut juga, itu dibuang aja. Begitu mahasiswa kita, kaki-kaki kambing itu dipotong-potong, bisa dibikin sop kawari, sop kaki kambing itu kita bilangnya, itu jadi enak. Dan orang selalu nyari, anak Asyad nunggu, malah habis potong kambing kakinya kumpulin. Orang Mesirnya jadi tahu, ini ngapain kumpulin kaki kambing? Iya buat kita makan ini. Besoknya dihargain itu kaki kambing oleh penjual. Itu boleh saja. Tadinya dia gratisin, tapi begitu dia tahu ini ada harganya, bisa mau dimakan orang, dia hargain, itu boleh. Jadi istilahnya tergantung manfaat. Najis boleh Pak, dan bukan untuk kita makan. Najis itu barang yang tidak boleh kena kita, kena pakaian. Dan kita kalau pakaian pun, kita kalau kena najis tidak apa-apa kita pakai. Kita punya berpakaian nih hari ini, kena air kencing kita sendiri misalnya, kita jalan keluar, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh pakaian itu dipakai sholat, dipakai ibadah, pakai ke masjid, atau kita sholat di rumah, itu nggak boleh. Apalagi barang najis itu, yang kita katakan najis, kita jual untuk manfaat lain, yaitu manfaat tanaman, boleh, ya. Jadi bukan yang nggak boleh itu barang haram atau barang kotor. Bukan kotor fisik, kotor dalam tanda kutip. Kotor karena kotor salurannya, kotor impornya, kotor apanya. Nah itu yang nggak boleh. Saya kira itu. Tadi tentang orang punya usaha, ya, dia penguasa, lalu punya usaha begitu. Setelah dia berhasil, dia malah meninggalkan usahanya. Begini.
dulu sistem penggajian pertama Khalifah Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu diawali oleh kondisi ini sebetulnya. Awalnya Abu Bakar itu tetap ke pasar, lalu dia ngurusin negara. Dia ke pasar, ngurusin negara, begitu terus. Sampai akhirnya begitu urusan negara banyak, orang pada bertanya sama dia terus, waktu dia habis nggak bisa dagang, karena dia harus makan. Ya, kalau dia keluar berdagang, nggak terjawab urusan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena dia pemimpin. Disitulah akhirnya muncul gaji. Jadi gaji itu muncul waktu itu karena supaya waktunya Abu Bakar dia berdagang, udah nggak usah dagang, ya. Dia dapat usaha itu berapa sih, dapatnya sekian, kebutuhan hidupnya berapa sih, sekian. Nah itulah yang dia diberikan, tapi dia kalau bahasa sekarang dia di istana menunggu kesibukan yang memang dibutuhkan oleh rakyat untuk dia berinteraksi. Nah disitulah awal penggajian pemerintah. Nah di situ dulu sampai kalau pemerintah dulu, penguasa dulu itu luar biasa, ya. Cerita-cerita seperti Umar bin Abdul Aziz itu lagi nerima tamu, ditanya tamunya, kamu mau ngomong apa? Ngomong urusan pemerintahan apa urusan pribadi? Urusan pribadi. Dimatiin lampunya kan gitu. Kenapa? Lampu ini dibayar negara. Kita nggak bisa kalau kamu bilang urusan negara, kita ngobrolnya, maka lampu bisa dipakai sampai kayak begitu. Itu orang dulu tuh kayak begitu luar biasa. Orang sekarang nggak ada lah yang kayak begitu, ya. Plat merah bisa dipakai kemana-mana itu. Istilahnya itu begitu. Ya, jadi ya memang ideal yang seperti itu. Tapi sesuatu yang karena itu dikerjakan oleh manusia juga. Tolong diingat, Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz itu adalah manusia juga. Lain hal kalau mereka malaikat, maka hal itu mustahil untuk dikerjakan oleh kita. Kan gitu. Karena mereka juga manusia dan kita juga manusia, berarti kita pun punya potensi yang sama, bisa melakukan hal yang seperti mereka lakukan. Tapi kalau pertanyaannya tadi, gimana kalau seandainya setelah dia berusaha, dia tadi berhasil, dia jadi tidak berusaha gitu. Jadi kalau misalnya dia udah jadi pemimpin, iya. Dia tahu bahwa dengan menjadi pemimpin itu orang-orang akan lebih suka beli sama dia karena berharap akan ada keuntungan bagi orang yang beli sama dia. Misalnya, saya paham. Orang menggunakan jabatannya untuk kepentingan dia berdagang. Bukan hanya orang, bukan hanya penguasa sebetulnya. Kalau penguasa itu lebih khusus karena mereka itu adalah dipekerjakan sekaligus, ya, walaupun dia penguasa, kayak tadi sahabat Abu Bakar itu adalah dia memang kayak diambil waktunya. Karena diambil waktunya dia nggak bisa. Nah, kalau dia seandainya buka warung sendiri, lalu kemudian jadi orang pedagang, orang jadi beli sama dia gara-gara, itu jualannya Pak Anu misalnya. Itu yang nggak boleh juga. Memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan bisnisnya. Itu kayak sekarang itu banyak itu. Makanya banyak begini. Kalau pebisnis jadi penguasa itu supaya bisnisnya aman. Kalau pengusaha jadi pebisnis itu supaya uang yang dia peroleh ini bisa lebih dari bisnisnya. Akhirnya bisnis ini pebisnis ini sengaja berorientasi jadi penguasa supaya usahanya melebarnya dengan mudah. Ya kayak sekarang, ya, gambaran mobil listrik, mobil Cina, semuanya itu, ya, itu adalah urusan pekerjaan yang ternyata itu hanya dimonopoli oleh penguasa. Itu zalim. Kalau penguasa jadi pemimpin tapi dia memanfaatkan kepemimpinannya untuk bisnisnya, itu haram hukumnya. Nah, itu jelas tidak dibenarkan karena berarti dia memanfaatkan kepentingan dirinya, dan itu akan terjadi apa yang namanya konflik of interest sebabnya. Satu sisi dia melayani, dia punya kebijakan umum begini orang berdagang. Begitu buat dia ada kecuali. Nah, itu begitu akhirnya. Itu konflik of interest. Karena terjadi konflik of interest, ya, benturan kepentingan, ya. Kepentingan dia melayani masyarakat dengan kepentingan dia berdagang. Makanya
pemerintah itu adalah dia bukan player istilahnya, tapi dia regulator yang membuat aturan. Jadi bagaimana kalau main bola, wasitnya ikut main, nah kacau. Nah, itu begitu. Wasit adalah regulator, dia nggak boleh jadi player, ya. Dan player nggak boleh jadi regulator. Itu begitu mesti. Dan itu yang seharusnya ada. Jadi kalau udah jadi pemain, jadi juga wasit. Nah, udah jadi wasit, jadi juga main. Kacau sudah. Nah itu ya wasit, pemain ya pemain. Ya, dia jadi pemimpin ya pemimpin, digaji, makanya dia digaji, gajinya besar. Kan makin kuasanya besar, makin waktunya habis, gajinya besar. Gaji presiden lebih besar daripada gaji menteri, daripada gaji gubernur, daripada gaji bupati, kan gitu seterusnya. Nah itu menunjukkan bahwasanya mereka sudah ada kompensasi dari kesibukan mereka yang sudah tidak bisa lagi berbisnis. Jadi kalau dia nggak bisa begitu, udah bisnis saja, jangan jadi pengusaha. Tapi udah keenakan biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian. Dan kita yang sederhana ya. Jadi istilahnya Bapak-bapak ya, buat kita ini jangan pernah berpikir pintu rezeki itu tertutup, tidak ada. Itu jangan pernah berpikir begitu. Bisa apapun kita kerjakan, asal mau. Ya. Cuma ya asal maunya itu ya kalau kita pengen tinggal udah di Beji, berusaha bagaimana tinggal di Beji bisa punya nafkah yang cukup. Tapi kalau nggak bisa, udah berusaha, jangan sukan-sukan untuk berpikir saya harus hijrah, saya mungkin harus ke kampung, saya mungkin harus kemana. Itu nggak apa-apa, daripada dia tetap di sini tapi nipu orang kerjanya jadinya. Jadi kerjanya adalah melakukan jual beli yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, lebih baik kita keluar, nggak tinggal di tempat yang kita sudah sukai ini misalnya, daripada kita tinggal di sini tapi kita menjadi orang yang akhirnya tidak mendapatkan rezeki yang Allah halalkan.